Lebaran telah tiba. Umat muslim di berbagai belahan dunia rayakan hari kemenangan dengan sukacita. Bersama keluarga, bersama kerabat, bersama teman, kebahagiaan itu meluap-luap. Dan 2 tahun belakangan, kebahagiaan bersama keluarga terhalang oleh pandemi yang masih mewabah. Mudik dilarang, hingga tradisi kumpul keluarga di hari kemenangan kian surut dirasakan. Krisdayanti harus menelan pil pahit, jauh dari suami tercinta di Hari Raya Idul Fitri, setelah selalu bersama sejak menikah pada Maret 2011 lalu. Jadi selama 1 bulan, alhamdulillah saya merayakan tadi pagi kemenangan anak-anak berpuasa 1 bulan full, bersyukur dan alhamdulillah tadi walaupun dengan segala keterbatasan untuk bisa sholat id bersama-sama di rumah saja, tapi tidak mengurangi esensi daripada kebahagiaan kita sendiri untuk berhari raya Idul Fitri. Ini lebaran pertama ya tanpa suami saya, jadi pasti ada yang hilang lah rasanya gitu. Apalagi tradisi sungkeman itu nggak pernah bisa kita lupakan. Jadi habis tunggu Yuni baru kita sungkeman sama mama. Biasanya setelah sungkeman sama mama baru sungkeman sama suami. Dan tadi alhamdulillah kita udah cukup bermaaf-maafan aja walaupun secara virtual. Semua dilakukan dari rumah. Sholat id di rumah, hingga menghubungi sang suami Raul Lemos yang masih terhalang di Timor Leste pun dari rumah. Komunikasi dengan Raul di Hari Fitri adalah sebuah prioritas. Dalam keterbatasan, rayakan Idul Fitri tanpa suami, Kade selalu berusaha menebar senyum di hadapan anak-anak juga keluarga. Agenda pertamanya setelah sholat yaitu video call sama dedinya. Dan alhamdulillah walaupun hanya menggunakan keterbatasan teknologi, tapi kan cukup sudah membuat semangat kita untuk berhari raya ini terus tumbuh gitu ya. Dan kita berkumpul dengan keluarga yang inti yang dengan sederhana kita terima, ya mudah-mudahan semuanya bahagia berkumpul. Bicara secara virtual, kerinduan pun terungkap saat tatapan mata pasangan suami istri itu beradu pandang di layar handphone. Krisdayanti rindu, anak-anak pun demikian. Kurang lebih 8 bulan terpisah jarak dengan Raul Lemos, perkembangan anak perlahan terlewatkan oleh sang ayah. Dan benar, di hadapan anak-anak, Raul kerap menampakkan ekspresi syok melihat tumbuh kembang 2 buah hatinya yang semakin tinggi. Abi udah lihat udah pakai baju koko habis sholat, udah bersyukur lah ya, wajahnya berseri-seri karena anak-anak di Timor juga kumpul ke rumah ayahnya, jadi kita tadi video call rame-rame. Ya terus dedinya setiap video call tuh shock gitu karena anak-anak tuh kan tambah tinggi ya. Mereka terpisah dan Kade tak tahu kapan rindu itu akan dituangkan. Raul tak bisa ke Indonesia dan Kade pun tak mungkin terbang ke Timor Leste bersama 2 anaknya. 8 bulan bukan waktu yang singkat. Lantas apa yang membuat Raul tertahan begitu lama di tanah kelahirannya? Sejauh ini Timor Leste baru melakukan vaksinasi, tapi sayangnya Raul belum kedapetan karena kemarin keterbatasan banjir yang dampak daratan dari NTT, kan Timor Leste kena semua. Jadi memang itu yang membuat kesulitan untuk dapat vaksinasi secara merata. Dan memang jadi yang dibolehkan masuk ke Indonesia itu lewat border darat adalah hanya WNI. Jadi kalau WNA surat-suratnya agak sulit. Setali 3 uang dengan Krisdayanti yang terpisah jauh dari sang suami di Hari Raya Idul Fitri, pasangan baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun demikian. Dipisahkan oleh negara, Lebaran Atta Aurel tak lagi bersama kedua orang tua. Dan semua rindu itu akhirnya hanya bisa tertuang secara virtual. Tanpa jabat tangan, tanpa sungkeman, tanpa pelukan kepada anggota keluarga tercinta, mereka hanya bisa saling berucap dan melepas rindu lewat genggaman handphone. Dan dalam keterbatasan tersebut, kreativitas keluarga Gen Halilintar tak ikut lumpuh. Melalui Instagram, absen keluarga Gen Halilintar hadirkan Atta meskipun raganya tak bersama ayah, ibu, serta adik-adiknya. Gerhard mengucapkan
Sedih memang, COVID-19 memisah jarak. Andai tak ada COVID-19, bukan tak mungkin Atta Aurel akan ikut Ashanty yang kini sedang berobat di Turki. Atau bahkan, pasangan suami istri itu bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga besar Gen Halilintar. Dua-duanya tak terwujud. Keluarga Gen Halilintar tertahan di Malaysia, sementara Ashanty, Anang dan anak-anak lainnya tengah menikmati Idul Fitri di Dubai sebelum terbang ke Turki untuk berobat. Dalam video call, tanpa suara yang diunggah Aurel di Instastory, tampak wajah cemas Ashanty kala melihat putrinya terbaring lemah di tempat tidur, tak bisa bangun lantaran bed rest. Bagi keluarga Ashanty, Idul Fitri tahun ini penuh cobaan. Tak hanya harus terpisah dengan si sulung, istri Anang Hermansyah itu juga harus menjalani pengobatan autoimun yang diidapnya di Turki. Ya pemirsa, mau dibilang walaupun pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak mudik, paling tidak ini menjadi sebuah inspirasi buat semua, buat tidak semua orang bakal mudik. Karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah juga ya. Tapi senang juga ya melihat kebersamaan walaupun secara virtual ya, tidak mengurangi esensi dari nilai-nilai Lebaran itu sendiri. Bener. Tetap bisa bersama kok walaupun jaraknya jauh gitu kan. Yang satu di Turki, satu di Dubai, yang satu di Malaysia, tetap ramai kok, tetap seru ya. Bener. Dengan baju-baju yang seragaman semuanya kan. Itulah indahnya Lebaran tahun 2021. Jadi kalau mau dibilang inget ya, masa pandemi masih berlangsung. Jadi mudah-mudahan kita doain aja deh. Doa terbesar Lebaran tahun ini adalah pandemi segera berakhir. Tahun depan kita kumpul. Amin, 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 amin ya Tuhan, amin.